Halo anak-anak kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Sungai Loban. Berjumpa lagi kita materi lanjutan untuk kaidah pencacahan. Sekarang kita membahas tentang notasi faktorial dan permutasi unsur yang berbeda. Ya, bersama saya. Oke, kita lanjut. Ya, apa itu notasi faktorial? Ya, notasi faktorial merupakan notasi operasi hitung yang ditandai dengan tanda seru. Ya, notasi ini menandakan bahwa perhitungan yang harus dilakukan adalah mengalihkan semua bilangan asli dari bilangan paling besarnya sampai dengan bilangan 1. Nah, ini dirumuskan n tanda seru itu dibaca n faktorial, ya, sama dengan n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 dikali n dikurang 3 dan seterusnya, dikali 3 dikali 2 dikali 1, ya. Sebagai contoh, misalkan 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Terus 5 faktorial itu sama artinya dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Kemudian bagaimana dengan yang bentuk 9 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 3 faktorial, ya. Seperti biasa, ya, dibuat, ya. Di sini kuncinya, ya, 9 faktorial itu dijabarkan sampai sama dengan yang paling besar di penyebut. Ya, nah karena dia paling besarnya 6 faktorial, maka 9 faktorial itu dijabarkan sampai 6 faktorial. Ya, jadilah 9 kali 8 kali 7 faktorial, 6 faktorial per 6 faktorial, 3 faktorial. 9 kali 8 kali 7, karena 6 faktorial dengan 6 faktorial itu bisa dicoret, ya. Jadi tinggal 9 kali 8 kali 7 dibagi 3 faktorial. Kemudian 3 faktorial dijabarin lagi, ya. Jadi 3 kali 2 kali 1. Nah, jadi 9 kali 8 kali 7 bagi 3 kali 2 kali 1. Ini 9 bagi 3 dapat 3, ya. 8 bagi 2 dapat 4, ya. 7 kali 1 bagi 1 7, ya. Jadi dapatlah sederhana, jadi 3 kali 4 kali 7 yaitu sama dengan 84 hasilnya, ya. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini harus diingat, ya. 0 faktorial itu sama dengan 1, ya. Jadi kalau kalian ketemu nanti 0 faktorial itu artinya 1, ya. Oke, kita, ya. Sekarang kita masuk itu tadi, ya, notasi faktorial itu akan dipakai pada bab-bab selanjutnya, ya, atau materi-materi selanjutnya. Nah, di sini kita pertama-tama akan membahas dulu permutasi, ya. Apa itu permutasi? Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan yang semula. Misal, susunan huruf XY akan berbeda dengan susunan huruf YX. Nah, gitu, ya. Jadi sangat memperhatikan urutan, ya, itu permutasi. Ya, permutasi ini misalkan nanti menyusun tentang jabatan. Nah, itu kan posisi itu tentu berbeda susunannya, ya. Atau menyusun tentang juara, ya, juara 1, juara 2, juara 3, ya. Atau menyusun tentang tempat duduk, kursi, ya, 1, kursi 2 sampai kursi 5. Atau masuk pintu 1, pintu 2. Jadi segala sesuatu yang menyangkut tentang urutan, ya, atau posisi itu pasti permutasi, ya. Nah, kita bahas dulu permutasi unsur yang berbeda, ya. Nanti ada permutasi ini ada beberapa jenis, ya. Yang pertama permutasi unsur yang berbeda, kemudian nanti ada permutasi unsur yang sama, kemudian nanti ada permutasi siklis. Nah, juga terakhir nanti ada permutasi berulang. Nah, kita bahas dulu yang pertama permutasi unsur yang berbeda pada kesempatan ini, ya. Nah, rumus permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia itu adalah
ya dilambangkan dengan P ya, permutasi P dalam kurung N, R sama dengan ya N faktorial dibagi N dikurang R faktorial ya. N ini artinya unsur yang tersedia, R itu unsur yang disusun gitu ya. Nah, sebagai contoh biar kalian lebih jelas ya. Nah, contoh 1. Dari 8 orang calon pengurus koperasi akan disusun ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara menyusun pengurus tersebut? Nah, ini jabatan, ini ya ada posisi ya, ketua, sekretaris, bendahara. Nah, kalau sudah ada ciri-ciri seperti ini soalnya, nah ini pasti dia permutasi karena dia memperhatikan urutan ketua, sekretaris, bendahara ya. Kita jawab. Nah, di sini dari 8 orang. Nah, berarti N itu 8. R-nya berapa? Ya, R-nya 3. Kenapa 3? Ya, karena disusun ketua, sekretaris, bendahara. Jadi ada 3. Nah, rumusnya tadi kalau permutasi itu adalah N faktorial dibagi N dikurang R faktorial ya. Nah, ini dapatlah seperti ini ya. N-nya 8, R-nya 3. Jadi 8 faktorial dibagi 8 kurang 3 faktorial ya. Nah, ini 8 faktorial dibagi 8 kurang 3, 5 faktorial. Nah, 8 faktorial dijabarkan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial ya. Kita sampai 5 faktorial ya, karena di bawahnya ada 5 faktorial supaya nanti bisa dicoret ya. Nah, 5 faktorial dicoret-coret, jadi tinggallah 8 kali 7 kali 6 ya. Diperolehlah 336 cara ya menyusun pengurus ya, terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, diambil dari 8 orang ya. Nah, jadi banyak cara menyusun pengurus dari 8 orang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara adalah 336 cara ya. Ya, contoh yang kedua. Berapa banyak susunan yang terdiri dari 3 huruf yang diambil dari huruf dalam kata Sunda ya. Nah, di sini N-nya 5 ya, karena Sunda itu ada 1, 2, 3, 4, 5 huruf. Kemudian R-nya berapa? Ya, R-nya 3, jelas karena disusun 3 huruf katanya, berarti R-nya 3 ya. Oke, kita lanjut. Permutasi itu adalah N faktorial dikurang dibagi N dikurang R faktorial ya. Ya, 5 faktorial. Nah, 5 kurang 3, 2 faktorial ya. 5 faktorial dijabarin ya sampai dengan 2 faktorial ya. Nah, 2 faktorial dicoret-coret, jadi tinggallah 5 kali 4 kali 3. Jadi 60 ya. Jadi banyaknya menyusun huruf dari kata Sunda terdiri dari 3 huruf adalah 60 susunan ya. Ya, bisa aja dia S-U-N, sun ya, atau nus ya, atau dan, D-A-N, nah misalkan, atau dun, D-U-N. Nah, itu banyaklah nanti karena dia ada 3 huruf ya. Nah, sekarang contoh yang ketiga ya, contoh terakhir ini ya. Ayah, ibu, kakak, Edo, dan adik ya akan duduk di 5 kursi untuk membuat foto keluarga. Berapa banyak susunan duduk yang bisa dibuat? Nah, itu ya. Nah, ini ada 5 kursi ya. Ini ayah, ada 5 anggota keluarga nih ya, ayah, ibu, kakak, Edo, dan adik mau duduk di kursi-kursi tersebut. Kira-kira berapa banyak susunan yang bisa dibuat gitu ya. Nah, di sini kita lihat N-nya 5 ya. Disusun R-nya juga 5 ya. Ya, karena di situ ada 5 orang duduk di 5 kursi. Nah, berarti N-nya 5, R-nya juga 5. Ya, jadi P 5,5 ya. Jadi rumus permutasi itu 5 faktorial dibagi 5 kurang 5 faktorial ya. Diperolehlah 5 faktorial dibagi 0 faktorial ya. Di sini jelas ya. 5 itu dijabarkan jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 0 faktorial itu sudah disebutkan tadi ya, itu nilainya 1. Nah, jadi dibagi 1 akhirnya tinggallah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 120.
Nah, jadi banyaknya susunan duduk di 5 buah kursi oleh ayah, ibu, kakak, Edo, dan adik adalah 120 susunan. Ya, bisa dibuat ya. Oke, itu saja penjelasan dari saya ya tentang permutasi unsur yang berbeda dan sekaligus notasi faktorial ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya akan saya bahas tentang permutasi unsur yang sama, permutasi siklis, dan permutasi berulang ya. Itu untuk pertemuan berikutnya. Ya oke, setelah ini kalian pahami. Kalau belum paham silahkan ulang lagi video ini. Kalian perhatikan lagi sedikit demi sedikit agar benar-benar paham. Nanti kalian jawab kuis yang akan saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.